Assalamualaikum. Mamang. Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farto Ahmad. Saya sini akan menjelaskan tentang geometri. Geometri ini dibagi menjadi 4 materi, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Dan saya akan menjelaskan keempat-empatnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama adalah translasi. Translasi adalah memindahkan satu titik ke titik yang lain dengan jarak dan ketentuan, dengan jarak dan arah tertentu. Pada prinsipnya, translasi itu dia hanya memindahkan suatu objek saja, sedangkan angka dan bentuknya masih sama. Dari translasi tersebut adalah bayangan titik 3,7 adalah translasi 4,2 yang artinya adalah. Nah, untuk mencari bayangan titik yang ditranslasikan ini, kita cukup menjumlahkan koordinat asalnya dan komponennya. Jika titik asalnya itu adalah x, dan transaksinya itu adalah ini titik A itu x, y nya. Transaksinya itu dia itu a, b. Nah, bayangannya itu berarti, maka bayangannya itu berarti x aksen, y dihitungkan dengan x aksen sama dengan x tambah a, dan y sama dengan y tambah a, y tambah b. Nah, untuk perhitungannya itu dia seperti ini. X sama dengan, kita ambil dari x nya itu, dari x nya ini 3,7, habis ini kan 3,7 nih. Nah, kita ambil dari sini 4, dari 4 ini a, karena x itu dia, karena kita samain sama yang pertamanya itu, yaitu kalau pertamanya itu ya seperti ini, kalau pertamanya itu x ini, maka depannya itu a. Kalau depannya itu b, maka jika belakangnya itu b, belakangnya itu y, maka belakangnya itu b. Jadi kita ikuti rumus di sini aja. Nah, sini kita masukin 3 tambah 4. Nah, sini ketemu hasilnya itu 7. Nah, kalau y itu dia sama dengan 7 tambah 2 sama dengan 9. Jadi hasil dari semua ini jika kita gabungkan, maka hasilnya adalah 7,9. Nah, gitu ya. Yang kedua adalah refleksi. Refleksi adalah mencerminkan suatu titik ke garis tertentu. Jarak antara titik asal dengan cermin sama dengan jarak antara cermin data ke bayangan. Rumus refleksi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu x, yang dimana x, y menjadi x, negatif y. Yang kedua adalah refleksi terhadap sumbu y, yang dimana x, y menjadi negatif x, y. Yang ketiga adalah refleksi terhadap sumbu y sama dengan x, yang dimana x, y menjadi y, x.
Yang keempat adalah refleksi terhadap sumbu Y sama dengan negatif X, yang mana X, Y menjadi negatif Y, X. Yang kelima, refleksi terhadap titik pusat 0,0, yang dimana X, Y menjadi negatif X, Y. Positif, negatif, negatif. Positif, hasilnya tetap 6. Nah, negatif, positif jadi 3. Maka hasilnya itu adalah 6,3. Nah, jadi itu. Begitupun sebaliknya. Jika diketahui itu adalah sumbu Y, Yang ketiga adalah rotasi. Rotasi adalah memutar titik terhadap pusat tertentu. Rotasi juga dibagi menjadi 3. Di antaranya adalah jika berotasi 90 derajat berlawanan dengan arah jam, maka X, Y menjadi negatif Y, X. Yang kedua, jika berotasi 180 derajat, maka X, Y menjadi negatif X, Y, negatif Y. Jika berotasi 270 derajat atau 90 derajat searah jam, maka X, Y menjadi Y, negatif X. Ini adalah contoh dari rotasi yang dimana titik B2 negatif 2,4 dirotasikan sejauh 180 derajat dengan pusat 0,0. Berapa koordinat bayangannya? Nah, di sini kalau rumusnya itu dia ini ada A, X, Y dirotasikan menjadi A aksen yang kurung negatif Y, negatif X. Nah, sini kita masukkan nomornya yaitu B negatif 2,4. Nah, jadi kita tinggal
balikan aja, X sama X, Y, X sama X, Y sama Y. Nah berarti ini dia justru terbalik, justru ini dibalik gitu. Jadinya beraksan buka kurung 2 kali 2 kali ini sama 4 kali negatif Y, negatif 4 koma negatif positif jadi 2, hasilnya seperti ini. Itu hasil dari itu contoh dari soal rotasi. Dan yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi adalah memperbesar atau memperkecil suatu titik tanpa merubah bentuk dasar titik tersebut, yang dimana X, Y dilatasikan oleh faktor skala K, yang hasilnya adalah aksen K kali X, K kali Y.